Bantu subscribe dong. Sorotan lampu Mugello kembali tertuju kepada satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Di tengah deretan pembalap muda terbaik dunia yang saling berebut posisi start terdepan, pembalap Honda Tim Asia itu justru memulai akhir pekannya dengan tantangan yang tidak mudah. Start dari posisi ke-13, jelas bukan tempat ideal untuk mengejar podium di lintasan secepat Mugello. Namun, bagi Veda, posisi di grid ternyata bukan alasan untuk kehilangan keyakinan. Justru dari situ, aura perlawanan mulai terasa. Mugello bukan sirkuit biasa. Trek legendaris di Italia itu terkenal brutal untuk kelas Moto3. Slipstream panjang, rombongan pembalap yang menempel rapat, dan duel salip-menyalip dalam kecepatan ekstrim membuat satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya hanya dalam hitungan detik. Di lintasan seperti inilah, mental pembalap benar-benar diuji. Dan Veda tampaknya memahami betul tantangan tersebut. Sejak awal akhir pekan, pembalap asal Gunung Kidul itu sebenarnya menunjukkan sinyal positif. Ia mampu langsung menembus Q2 setelah tampil cukup meyakinkan pada sesi latihan. Kecepatan motornya terlihat kompetitif, terutama di sektor-sektor cepat Mugello yang membutuhkan keberanian penuh membuka gas. Namun, sesi kualifikasi tidak berjalan sepenuhnya sempurna. Pada momen penentuan, Veda gagal memaksimalkan lap terakhirnya. Situasi lalu lintas di trek serta momentum yang kurang ideal membuat catatan waktunya tertahan di posisi ke-13. Hasil itu membuatnya harus memulai balapan dari baris kelima. Banyak pembalap muda biasanya langsung kehilangan optimisme ketika start di luar 10 besar Moto3. Sebab semakin ke belakang posisi start, semakin besar pula risiko terjebak di tengah rombongan besar yang rawan senggolan. Tetapi Veda tidak memperlihatkan ekspresi kecewa berlebihan. Ia justru tetap tenang dan percaya diri. Sikap itu bukan tanpa alasan. Musim 2026 sudah menjadi panggung pembuktian bahwa Veda memiliki salah satu kemampuan race pace terbaik di Moto3. Ia berkali-kali tampil lebih menggila saat balapan utama dibanding sesi kualifikasi. Ketika lampu start padam, agresivitas dan keberaniannya justru muncul semakin besar. Di Catalunya, beberapa pekan sebelumnya, Veda membuat banyak orang tercengang. Start dari posisi ke-20, ia mampu menembus finish ke-8 setelah menyalip banyak rival satu persatu. Sebelumnya lagi, di GP Spanyol, ia memulai balapan dari urutan ke-17, namun berhasil finish ke-6. Catatan itu membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa posisi start bukan lagi masalah besar bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Karakter Mugello sendiri dinilai cocok dengan gaya balap Veda. Trek lurus panjang memungkinkan pembalap memanfaatkan slipstream untuk memangkas posisi dengan cepat. Dalam balapan Moto3, selisih sepersekian detik seringkali lebih penting daripada sekedar pole position. Sekali masuk rombongan depan, peluang bertarung memperebutkan podium akan terbuka sangat lebar. Veda pun datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Sebelumnya, ia sempat mengaku sangat menyukai karakter sirkuit Mugello. Trek cepat dan flowing dianggap sesuai dengan gaya balap agresifnya. Pernyataan itu kini menjadi perhatian tersendiri karena performanya terus meningkat dari seri ke seri. Di sisi lain, Honda Tim Asia juga mulai melihat perkembangan besar dari pembalap 17 tahun tersebut. Manajer tim Hiroshi Aonama bahkan menekankan pentingnya konsistensi untuk Veda musim ini. Target mereka bukan sekedar tampil sesekali di depan, tetapi benar-benar menjadikan Veda sebagai ancaman reguler di papan atas Moto3. Perjalanan Veda musim ini memang terasa berbeda dibanding awal karirnya di Eropa. Ia kini terlihat jauh lebih matang saat membaca ritme balapan. Cara memilih momen menyalip mulai rapi. Mental bertarungnya juga semakin stabil meski menghadapi tekanan besar dari pembalap-pembalap Akademi Eropa. Tak heran bila namanya mulai sering dibicarakan dalam persaingan talenta muda Moto3. Bahkan beberapa laporan menyebut performanya mulai menarik perhatian tim-tim besar untuk musim mendatang. Namun, Mugello memberikan ujian yang berbeda. Start dari posisi ke-13 berarti Veda harus segera menyerang sejak lap awal jika tidak ingin terjebak di kelompok tengah. Persaingan Moto3 terkenal sangat rapat. Selisih 1 detik saja bisa membuat pembalap tercecer jauh dari rombongan podium. Karena itu, lap-lap awal akan sangat menentukan. Kondisi tersebut justru bisa menjadi panggung ideal bagi Veda. Ia selama ini dikenal punya keberanian tinggi saat duel wheel-to-wheel. Beberapa kali musim ini, ia mampu melakukan late braking agresif yang membuat rival kesulitan mempertahankan posisi. Gaya balap seperti itu sangat efektif di Mugello, terutama pada tikungan akhir menuju trek lurus utama. Meski demikian, ancaman tetap besar. Nama-nama seperti David Almansa, Hakim Danish, hingga Joel Kelso tampil sangat kuat sepanjang akhir pekan. Persaingan antar pembalap Asia Tenggara juga mulai memanas setelah Hakim Danish sukses mengamankan posisi start lebih depan. Namun justru tekanan seperti inilah yang tampaknya membuat Veda semakin berbahaya. Ia datang bukan sekedar untuk menambah poin,
ada ambisi besar untuk kembali membuat kejutan. Apalagi musim ini Veda sudah berkali-kali membuktikan diri mampu bangkit dari posisi sulit. Setiap kali banyak orang meragukannya karena hasil kualifikasi, ia justru tampil lebih ganas saat race utama dimulai. Di Indonesia sendiri, antusiasme terhadap penampilannya terus meningkat. Nama Veda perlahan berubah menjadi simbol harapan baru balap motor nasional di level dunia. Publik mulai percaya bahwa Indonesia benar-benar memiliki pembalap yang bisa bersaing secara konsisten di Grand Prix. Dan Mugello menjadi panggung berikutnya. Baris kelima grid mungkin terlihat berat di atas kertas. Tetapi bagi Veda Ega Pratama, posisi ke-13 tampaknya bukan tembok penghalang. Itu justru seperti titik awal untuk kembali menulis cerita besar lain di Moto3 2026. Saat lampu start nanti padam dan rombongan Moto3 melesat menuju tikungan pertama Mugello, satu hal sudah pasti. Veda tidak datang untuk sekedar ikut balapan. Ia datang untuk menyerang.